single atau baru putus atau berduda, itu biasanya mereka lebih cepat cari pasangan daripada perempuan. Kalian yang cewek-cewek belajarlah baca map. Gila kalian. Tapi laki-laki lebih butuh karena it's just simple, they just can't live alone gitu, karena mereka lemah. Kalau cewek lagi datang bulan, lagi PMS, modenya senggol bacok. Tapi sebenarnya yang lebih banyak dan sering dan selalu memicu kekerasan itu selalu laki-laki. Jangan diam. Kita bukan dukun. Kita nggak bisa baca pikiran lu semua gitu. Perempuan. Laki deh. Cowok. Laki-laki. Perempuan. Laki-laki. Perempuan lah. Cewek. Laki-laki. Perempuan. Cowok. Perempuan. Cewek. Perempuan. Pernah. Kadang-kadang. Pernah dong. Ya nggak pernah. Tidak pernah. Perempuan. Laki-laki. Hi, welcome back, gue Olin. Hai, welcome back, gue Dika. And welcome to All Out. Woohoo. Happy New Year. You 2023. All the best for you. Amin. All the best for you ya. semua. For you. Oke. Dik. Gimana? 2023, Dik. 2023 harusnya ada yang baru sih, karena kita di tahun yang baru. Ada yang gak baru, Dik. Apa? Sampai sekarang nih 2023. Kenapa masih ada aja diskriminasi terhadap perempuan, Dik. Wah, bentar nih. Ada apa dengan laki-laki? Bentar. Ini langsung berat banget nih pembahasannya. Diskriminasi tuh kayak gimana yang lu maksud? Banyak lah. Gue adalah salah satu, gue mewakili banyak perempuan ya, mungkin ya, cewek-cewek di sini yang mungkin di sekolah, di dunia kerja itu ngerasain diskriminasi. Entah mungkin karena gue nggak tahu apakah cowok itu takut banget disaingin sama perempuan. Cowok tuh merasa super power gitu. Iya. Betul. Ya satu contoh coba yang menurut lo pikir bahwa cowok itu melakukan diskriminasi terhadap cewek. Gue ada cerita sih satu. Boleh cerita. Gue tungguin. Jadi gue tuh pernah nih. Jadi gue tuh mau meeting nih sama 10-12 orang. Oke. Terus udah gitu gue datang telat. Nah kebetulan nih rata-rata nih udah pada bapak-bapak nih. Oke. Ya gitu. Terus ya gue dandan lah gitu ya. Terus tiba-tiba waktu gue datang pada celingak-celinguk nih, gue duduk aja gitu kan di meja bundar itu. Kenapa tuh? Bundar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka celingak-celinguk sambil bercanda, ini pacar siapa? Ini apa? Private assistant siapa? Private gitu. assistant. Ya pokoknya something yang menandakan bahwa keberadaan gue itu kayak just ya entahlah perempuan yang duduk di situ cuman buat nemenin bosnya atau something like that gitu ya. Terus. Dan mereka ketawa-ketawa sampai akhirnya beberapa dari mereka adalah klien dari perusahaan di tempat dulu gue kerja. Dan akhirnya teman gue bilang, partner gue, ini Mbak Yorin nanti ngomongin harganya sama beliau. Oke. Di situ gue merasa diskriminasi yang luar biasa. Just because I'm a woman, just because I'm a girl gitu ya, dan gue kelihatan rapi. Oke. Terus mereka bisa menganggap rendah gue seperti itu. Itu just salah satunya aja. Ngomongin harga. Oke. So ternyata jadi ceritanya gue penting lah di situ. Oke. Cuma mungkin lu anggap ngomongin harga ini adalah sesuatu yang berbeda arti mungkin atau gimana? Ya pada enggak, bukan. Jadi waktu si bapak-bapak ini akhirnya tahu gue di situ posisinya sebagai siapa, mereka baru nggak enak hati. Oke. Maaf Bu, maaf Mbak. Akhirnya mereka baru sadar bahwa respect. Yes, exactly gitu. Dan wah gue sebel banget. Dan itu cuma salah satu contoh lah diskriminasi yang pernah gue rasain. Gitu. Oke. Nah gantian nih, gue yang pengen ngomongin tentang gue nggak ya terlalu ini nggak sih kita ngomong itu sebuah diskriminasi. Contoh paling nyata, Lin. Jadi kan gue mobilitas bekerja pernah menggunakan transportasi sarana KRL. Oke. Dan di KRL sekarang pakai apa? Sekarang gue bawa kendaraan pribadi. Gue naik naik naga. Okay. Naik naga gue. Jadi naga bir brand itu gue, kendaraan gue tuh. Kalau lu mau tahu, ada di kandang. Mau lihat gak? Nih, gue kasih lihat ayo.
Jadi gue sempat menggunakan sarana transportasi umum bro, KRL. Dan pertanyaan gue, kenapa kalau di KRL cowok duduk disuruh berdiri untuk cewek yang lagi berdiri untuk gantian duduk? Kenapa? Padahal kita duluan dapat duduk gitu. Si cewek ini datangnya nggak lebih dulu dari kita untuk bisa mendapatkan tempat duduk itu. Tapi kenapa kalau misalnya ada perempuan yang berdiri dan masih kuat untuk berdiri dan menempuh perjalanan sampai dia turun di stasiun tujuannya, kenapa kita harus gantian duduk? Kalau itu sih gue setuju sih. Kenapa? Sama lo. Gua nggak tahu. Lu pernah lihat realita itu kan? Pernah nggak naik KRL lu? Lu pernah nggak? Jujur. Pernah, udah lama. Udah lama. Gak boleh bohong ya di sini. Udah lama nggak? Udah lama nggak naik. Iya, Jadi begitu. Kenyataannya adalah saat di KRL si laki-laki ini mempunyai sebuah kewajiban memberikan tempat duduk kepada wanita yang bukan lansia, bukan ibu hamil, dan bukan disabilitas. Kenapa? Ini sering terjadi atau cuma sekali? Sering terjadi. Oh gitu. Sering terjadi gitu. Dan kayak ceweknya juga kayak ngode-ngode gitu di KRL. Misalnya kita lagi duduk nih, gue duduk nih. Terus depan gue ada cewek, terus kayak ceweknya tuh aduh, terus kakinya digoyang-goyangin gitu kayak lu pegel gitu. Pijit gitu. Padahal kan bisa pangku-pangkuan ya. Bisa pangku-pangkuan juga bisa. Cuma kan takut ada yang masuk ya kan. Maksudnya security masuk. Mas nggak boleh dipangku kan gitu. Tapi kalau soal itu sih gue setuju sih. Itu juga diskriminasi bener sih terhadap Diskriminasi laki-laki bener-bener. Kalau perempuan itu tidak hamil dan dia masih muda sih harusnya ya siapa cepat dia dapat sih. Harusnya gitu. Cuma ya pada kenyataannya kan seperti itu. Ya gue harap lah kalau misalnya ada kondisi seperti itu di sarana transportasi umum, ya sudah siapa cepat dia dapat untuk menggunakan layanan tempat duduk itu gitu. Ya mungkin sih. itu kembali ke stereotip ya gitu. Bahwa mungkin ya gue nggak tahu, tapi menurut lo sendiri gitu ya. Gue nggak tahu anggapannya. Kalau menurut gue sih ini sebenarnya lebih ke apa? Budaya, kebiasaan yang sudah tertanam dari zaman baheula. Gitu. Karena ya mungkin gini. Bahwa laki-laki lebih kuat gitu. Something like that. Dan cewek ya kadang lelaki juga lemah sih gitu. Cuma kadang coba aja kelingking kaki lu nabrak kaki meja, lemah nangis lu pasti. Ya mungkin maksud gue kalau misalnya memang kondisi seperti itu ya udahlah gitu. Kalau misalnya memang lu gak dapat tempat duduk ya udah berdiri, toh lu masih kuat, lu tidak disabilitas dan lu bukan wanita hamil gitu, bukan lansia juga. Ini benar sih, bagus sih Gen. Sebenarnya kalau soal itu ya, gue setuju banget. Gue setuju kalau misalnya kalau soal tempat duduk, kalau ya perempuan gak boleh cengeng juga. Betul. Gitu. Gue setuju. Cuma pada akhirnya saat kondisi seperti itu pengennya bilang lu kan lebih kuat, lu kan laki-laki. Tapi kalau kondisi yang lain mereka gak mau. Ya kan? Ya kayak gitulah pada intinya. Ya kayak gitulah. Untung gue udah gak naik KRL, gue sekarang naik kendaraan pribadi. Oke. Tadi ngomongin bos lu. Ada lagi gak cerita tentang bos lu? Tapi itu diskriminasi? Enggak sih itu kalau ngomongan bos. Kalau ngomongin bos, gue mau nanya, lu mendingan punya bos cewek apa cowok? Nah ini gue seru nih. Jujur ya, gue mendingan punya bos cowok. Ya gue juga sih. Gue mendingan punya bos cowok. Kenapa? Tadi juga gue tanya sama teman-teman dan jawabannya juga kebanyakan mendingan sama cowok bosnya. Kenapa? Kenapa ya? Karena mungkin alasan paling gampang ya, cewek untuk kita punya bos cewek. Ada kalanya di setiap bulannya itu kan ada kondisi di mana dia sedang tidak nyaman karena adanya datang bulan. Khawatirnya itu mengganggu untuk ekosistem kerja pada hari tersebut. Misal lagi bete gitu kan. Dan cewek juga mungkin lebih perasa. Yang dimana saat ada pikiran, saat ada sesuatu yang tidak enak, ada mengganjal di hati, dibawa ke pekerjaan. Mungkin seperti itu yang kalau menurut gue enggak. Menurut lu kenapa? Karena, kita beda pendapat nih. Karena perempuan itu kalau jadi bos pasti lebih bagus daripada laki-laki. Lebih bagus dibanding laki-laki. Iya. Kenapa? Karena untuk jadi perempuan, kalau mau jadi bos, mau jadi atasan, itu harus kerja 2 kali lipat dari laki-laki. Jadi untuk masuk ke dunia kerja, kita perempuan dan laki-laki di dunia ini lebih banyak perempuan. Tapi di dunia korporasi, di dunia corporate itu lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan.
Nah, untuk perempuan naik sebuah jabatan dari satu struktur ke jabatan ya, struktur secara jabatan, untuk mereka naik itu sulit. Jadi kalau mereka mau jadi bos, mereka akan kerja lebih baik. Itulah kenapa mereka lebih galak, lebih demanding, pokoknya lebih segala-galanya. Jadi dan sometimes gitu ya, gue nggak ngerti kenapa, tapi kalau perempuan itu jadi bos, mereka tuh akan terkesan bitchy gitu. Itu kenapa kenapa pada nggak mau? Gue pun nggak mau karena to be honest ketika punya bos perempuan tuh biasanya so demanding dan galak gitu. Kalau lu kan sesama perempuan, ada nggak sih kondisi di mana lu pasti pernah punya bos cewek dong? Enggak. Oh, lu nggak pernah punya bos cewek? How lucky you are. Enggak, tapi gue pernah punya bawahan laki-laki. Jadi lu bos nih ceritanya nih. Pernah. Amin ya, amin. Ya nggak bisa nanya dong gue. Kalau posisi lu bawahan terus lu punya bos cewek. Karena ya gue ada kondisi di mana gue pernah bekerja, di mana gue punya bos atau atasan cewek dan itu atasan gue langsung. Di mana kondisi tersebut hal remeh-temeh tuh jadi sebuah kondisi yang harus jadi gawat gitu. Ya gue tahu tujuan itu baik, tujuan itu bagus untuk bisa mendevelop kita lebih baik lagi ke value yang lebih baik lagi. Cuma ya harusnya nggak usah lebih bawel itu. Ya. Lebih bawel betul. Ya thank you itu. Gue pengen ngambil kata itu susah banget. Tapi masalahnya ada study itu mungkin banyak ya. Gue nggak tahu katanya perempuan memang ngomong itu 20.000 kata per hari, laki-laki 7.000 kata per hari. Mungkin nggak itu ngaruh? Bisa jadi. Karena bawel itu juga agak nggak nyaman sih gue, jujur. Bawel itu nggak nyaman sih. Ya lu tinggal ngasih tahu gue sekali. Kalau gue masih kurang paham pasti gue nanya. Saat gue nggak paham lu tegur aja. Tapi kenapa cewek sama cowok nih kalau pacaran, cowok lebih susah dikasih tahu? Cowok lebih susah dikasih tahu. Nah ini panjang nih, Bener nggak? Ini panjang nih. Bener kan? Ini panjang. Kenapa cowok selalu mengulang kesalahan berkali-kali? Kenapa cowok selalu mengulang kesalahan berkali-kali? Oke, kita harus bikin survei dulu ya. Kita bikin kuesioner mau? 2.000 peserta, 2.000 partisipan, oke? Kayaknya gitu deh. Iya. Terus kenapa kalau misalnya cewek itu banyak drama? Karena ayo. Kicep guys. Ya itulah kembali lagi kalau misalnya hubungan pacaran ya gitu-gitu aja muternya. Cewek pasti ada plus minusnya, cowok ada plus minusnya kayak gitu gak sih? Iya sih benar-benar. Tapi kebanyakan cowok yang minta maaf loh. Masa? Iya. Cowok tuh selalu minta maaf kali. Gua enggak sih. Ya karena lu kan cewek. Iya sih. Ya kan gue bilang cowok itu selalu minta maaf. Double standard gak sih jatuhnya, jadi kayak cowok lebih harus gimana gitu. Iya betul. Saat cewek bikin salah kita harus minta maaf. Kita bikin salah kita minta maaf juga. Kita minta penjelasan dia malah nanya balik. Kenapa? Tahu gak cowok lebih banyak minta maaf? Nah ini jawaban lu logis gak? Coba kenapa? Karena cowok lebih butuh perempuan daripada perempuan butuh laki-laki. Kenyataannya perempuan itu lebih bisa jomblo, lebih bisa single daripada laki-laki. Seriously? Yes. Lo boleh browsing, itu rata-rata perempuan itu lebih bisa bertahan hidup sendirian daripada laki-laki. Oke, daripada laki-laki itu lebih butuh pasangan. Ini fun fact ya, ini fun fact gue baru tahu. Tapi ini valid ya infonya ya. Oke. Ada bisa. Oke, ya. Jadi menurut Olin guys, cewek itu bisa lebih tahan jomblo, bisa tahan lebih lama jomblo dibanding laki-laki. Kalian gimana? Menurut banyak para psikolog juga yang terkenal ya gitu, laki-laki itu biasanya juga kalau misalnya udah single atau baru putus atau menduda, itu biasanya mereka lebih cepat cari pasangan daripada perempuan biasanya. Kalau perempuan itu biasanya bakalan cepat-cepat rata-rata ya, I'm not gonna say everyone, tapi rata-rata perempuan itu dapat butuh pasangan lagi karena kebutuhan hidup. Oke. Karena dia butuh bantuan dalam hidup. Tapi laki-laki lebih butuh karena well, it's just simple, they just can't live alone gitu, karena mereka lemah. Cowok dibilang lemah. Oke. Lu bisa angkat galon gak? Oh itu penting banget. Nah, lu bisa angkat galon gak? Rata-rata dari cowok yang gue pacarin, gue lebih jago angkat galon. Seriusan?
Lu jangan punya ini ya, punya depot Enggak, galon lu ya. pada akhirnya gue cengin mereka, mereka jadi bisa juga. Pada akhirnya karena gue selalu bisa nggak tanpa tumpah air gitu. Gue selalu kayak gitu. Kayaknya itu soft skill lu ya. Ngangkut galon tanpa tumpah ya. Itu bagus pertanyaannya. Karena gue itu pernah gue tweet, pernah gue omongin juga di media sosial tentang itu gitu. Karena laki-laki kan sering ngomong perempuan gak bisa baca map. Oke, betul. Betul kan? Iya. Pada kenyataannya iya. Dari beberapa teman ataupun teman dekat gue yang perempuan, gue suruh baca map, nyasar semua. Itu kayaknya fungsi kognitif ya yang berpengaruh ya, mungkin nalar. Iya sih, ya walaupun nggak semua, cuma kebanyakan kayak gitu. Kalian yang cewek-cewek belajarlah baca map. Gila kali lu dibonceng pacarnya, lu terpengen ke Blok M, malah tiba-tiba lu nyampe ke Lampung kan. Itu sih, tapi benar-benar gue mau ngomong enggak pun rata-rata memang kenyataannya memang banyak perempuan yang nggak bisa baca map. Dan gue nggak ngerti kenapa. Itu pun gue nggak ngerti. Lin, tapi nih gue punya satu pertanyaan. Akhirnya gue inget. Lu pernah nggak ngelihat tukang nasi goreng spesial itu cewek? Enggak sih. Rata-rata cowok kan? Kalian tahu nggak kenapa tukang nasi goreng tuh rata-rata cowok? Nggak ada, lu pernah lihat kan nasi goreng pinggir jalan itu yang jual cewek? Pernah nggak lu? Emak-emak, rata-rata pasti laki-laki, bapak-bapak. Iya sih. Kalau mbok jamu yang gendong dibalikin gue guys. Iya juga. Kenapa identik ya mbok jamu tuh harus cewek ya? Emang mas jamu tuh nggak boleh? Gue nggak tahu ya, tapi menurut gue ada konstruksi sosial yang dibangun dari zaman dulu yang membuat orang-orang tuh terbiasa dengan sesuatu termasuk dengan kegiatan apa yang ini tuh tidak ada hubungan dengan kodrat. Jadi segala sesuatu yang dibangun oleh sosial itu sebenarnya bisa berubah. Bisa berubah, oke. Jadi alasan apapun, misalnya laki-laki lebih banyak yang jualan nasi goreng, bawa jamu pakai bawa jamu perempuan atau enggak laki-laki lebih banyak yang ngapain ya? Itulah gitu ya, ada beberapa laki-laki doang, driver lebih banyak laki-laki. Betul. Itu menurut gue itu adalah kebiasaan, itu culture yang membuat seperti itu. Jadi bukan karena mereka lebih capable. Jadi yang gue tahu untuk di Saudi, karena tadi lu sempat menyinggung untuk driver yang kebanyakan rata-rata itu laki-laki. Karena di Saudi itu cewek itu dilarang untuk nyetir gitu. Dan gue pribadi gue setuju. Karena di Indonesia orang cewek nyetir sen kanan beloknya ke kiri. Ngesen kanan akhirnya lurus kagak belok-belok, gue nungguin kayak gitu. Again ya gitu. Sekarang kita terlepas dari bahwa kita lihat berita di mana-mana ini jadi cukup berita yang cukup besar di mana raja sekarang sudah memperbolehkan perempuan buka hijab dan boleh nyetir. Oh, itu sudah boleh? Berarti gue yang kudet nih. Boleh. Sekarang ini jadi raja yang baru nih. Raja yang baru sudah boleh memperbolehkan perempuan-perempuan untuk buka hijabnya dan sudah boleh menyetir. Sudah boleh menyetir. Iya. Tapi gini, itu kembali ke stereotype. Kan lo bilang gitu. Ketika kita masuk ke dalam suatu, kita bicara psikologis ya. Ketika lo ketemu sama orang yang sudah terbiasa dengan ruang lingkupnya, ketika lo masuk ke dalam gym misalnya, lo ketemu sama orang yang sudah terbiasa gym, pasti ada, nggak mungkin nggak, lo pasti ada kepikiran untuk jadi ngerasa gue bener nggak nih pakai alatnya, gue malu-maluin nggak ya depan kaca, mereka merhatiin gue nggak ya, pasti ada mindset seperti itu. Same thing like women, ketika mereka berada di dalam dunia di mana kebiasaan laki-laki yang mengerjakan itu, pasti ada ketidakpercayaan diri bagi mereka untuk melakukan hal itu. Itulah kenapa stereotip itu terjadi, karena akhirnya mereka nggak percaya diri. Coba kalau siapapun, mau laki-laki perempuan, kalau diberikan kepercayaan untuk memegang suatu jabatan pekerjaan atau apapun itu, mereka pasti bisa bekerja dengan baik. Bener nggak? Pasti begitu kan. Kalau kalian nggak dipercaya, itu gue setuju, betul. Berarti pada kesimpulannya adalah saat cewek berkendara itu adalah sebuah ketidakpercayaan diri dia yang biasanya mungkin itu dilakukan oleh kebanyakan laki-laki terus dilakukan oleh dia yang perempuan. Jadi dia ada beberapa miss melakukan di jalan gitu. Kayak sen kanan belok kiri, terus dia mau nyalip ngambilnya lambungnya jauh banget. Mobil di sini nyalip sampai sini nih. Wow, beloknya jauh banget.
Oke, mungkin itu kognitif juga ya, itu kebiasaan juga karena mungkin ya again karena culture, karena kebiasaan yang dibentuk bahwa mereka lebih bisa, pasti bisa, lo nggak boleh nangis, lo harus bisa jago nyetir. Itu sesuatu yang sudah ada di mindset mereka bahwa mereka harus bisa, akhirnya mereka bisa gitu. Cuma kalau sorry gue potong, tapi kalau gue tuh lebih mikirnya kayak gini, yang butuh hidup, yang butuh makan, yang butuh survive itu bukan laki-laki men, perempuan juga. Jadi kenapa perempuan gak boleh nyetir buat jadi driver misalnya? Kalau misalnya anaknya sakit, kenapa dia gak boleh dia yang nyetir bawa ke rumah sakit? Gitu ya, betul. Ya, tentunya harus berkendara dengan yang baik dan benar seperti itu ya. Ya, kita buktikan ya. Kita buktikan. Lu tahu nggak kalau ibu-ibu yang suka nganter anaknya sekolah itu parkirnya bisa lebih jago daripada bapak-bapak karena mereka tuh harus berebut parkir. Berebut parkir itu juga kayaknya adu teriak-teriak dulu. Woi, gue duluan tuh gitu ya. Namanya juga emak-emak kan, ya nggak sih? Ini lucu nih kalau ngomong teriak-teriakan. Gue tanya sama lo. Apa tuh? Kita bicara emosional sekarang ya. Gue nanya sama lo, siapa yang suka tawuran, lebih sering tawuran? Cowok. Siapa yang suka memulai perang di dunia? Orang jahat. Laki-laki. Emang iya? Yes. Gue bilang orang jahat, gue gak bilang laki-laki. No, it's true. Laki-laki. Kita bicara betapa perempuan ini kayaknya very emotional, gampang banget ke-trigger. Tapi sebenarnya yang lebih banyak dan sering dan selalu memicu kekerasan itu selalu laki-laki. Kenapa kalian seperti itu? Kenapa? Karena laki-laki ada hormon emosionalnya mungkin yang penyebab kematian di muka bumi itu kebanyakan laki-laki. I'm sorry, I have to say this. Kayaknya gue mau browsing dulu deh. Gue gak setuju deh. Sebagai gue kaum Adam, gue kaum laki-laki, gue gak setuju deh. Mau perang dari zaman Nabi sampai sekarang, itu semua yang penyebab kematian terbesar itu adalah laki-laki pencetusnya. Perempuan oke lah gitu ya, bawel, perempuan emosional ketika PMS. Tapi penyebab dunia ini menurut gue ribet gitu ya. Ya terlepas dari mereka adalah penyumbang gagasan terbaik, tapi juga penyumbang gagasan terburuk. Gue gak mau alasan lebih banyak ini karena gue bingung jawabnya. Soalnya ini adalah alasan kematian, guys. Gila gak lu? Berat banget loh. Kita kaum laki-laki. Ya kalau kalian boleh gak setuju ya. Kalau gak setuju boleh. Ini part 1 by the way. Kita ngobrol nanti kita ada part 2. Kalau misalnya kalian ngerasa gak setuju ya silahkan berkomentar. Nah tadi kan lu bilang kalau misalnya cewek lagi PMS juga ya gitu rese. Gue setuju. Nah itu kenapa? Kalau cewek lagi datang bulan, lagi PMS, modenya senggol bacok, kita ngomong apa-apa salah, kita ngelakuin apa salah, itu kenapa? Itu urusannya sama kodrat, nggak bisa. Kenapa selalu punya jawaban sih? Kenapa selalu mementahkan semua pertanyaan-pertanyaan gue yang butuh jawaban logis? No, it's logic. Itu kan masa jawabannya kodrat? Kodrat itu hubungannya tidak sama biologis, karena kodrat itu perempuan yang menghasilkan. Iya betul. Ya cuma apa pengaruhnya dengan lu mode senggol bacok kalau lagi PMS? Gue kasih tau malu ya. Sampai ada penelitian yang namanya laki-laki tuh ada alat elektrik, boleh browsing biar tahu betapa sakitnya perempuan ketika PMS. Itu sesuatu yang laki-laki nggak akan pernah tahu sampai mereka harus cobain angkat durian apa sih semangka. Lu ngangkat durian ngapain? Durian ucok. Semangka biar nyobain hamil beratnya gimana, jongkok gimana. Oh gitu. Sampai ada alat setrum, alat elektrik yang bisa ngebuat laki-laki nyobain betapa sakitnya ketika PMS. Oke, sekarang gue pengen nanya, hal terparah apa yang lu lakukan saat PMS kepada orang yang bikin lu nggak nyaman, bikin lu pada ya sebenarnya biasa aja nanya biasa aja kayak, Hai Lin, apaan sih lu? Pasti pernah kan lu gitu? Ya gue pernah, to be honest, still am, sangat sensitif ketika gue. Jadi perempuan tuh ada macam-macam kalau PMS. Ada yang dia nggak baperan tapi sakit banget. Ada juga yang nggak sakit tapi baperan banget. Beda-beda. Jadi kondisi perempuan tuh lain-lain. Ada yang kalau hamil dan melahirkan, misalnya pas pembukaan teriak-teriak mukanya mau mati. Ada yang juga enggak. Cara mengekspresikannya lah. Cara mengekspresikan rasa sakit itu gimana?
Iya, tergantung dari vitalitas tubuh juga kan. Nah, hal yang paling rese yang pernah lu lakukan saat lu lagi PMS kepada orang sekitar lu Gue apa? mutusin pacar sih, Tapi balikan. balikan. Gue tiba-tiba sadar Lucu gitu, lagi. oh my god, I Lucu was lagi. so stupid. Dan gue pernah gitu ya, gue nulis, gue inget gue pernah. Actually ini terjadi berkali-kali sih. Oke. Gue pernah nge-tweet atau nggak gue nulis something yang very emotional, and then pas keesokan harinya gue akhirnya haid gitu ya, keluar tuh. Kalau keluar tuh kan udah lepas tuh. Ya. Gue baru Plong. sadar, gue baru sadar. Aduh, bego banget sih gue ngapain nulis kayak ginian shit gitu. Oh my god, iya ya, gue tuh PMS gitu. Itu sih. Oke. Kalau ngomongin itu, lu kan tadi bilang kalau lagi PMS hal paling rese adalah yang dilakukan pernah mutusin pacar lo, walaupun pada akhirnya balikan. Nah, menurut lo, kalau misalnya kondisi lagi putus, terus dua-duanya masih oke, pada masih gengsi, siapa yang harus minta balikan duluan? Menurut lo, pandangan lo, cowoknya duluan kah yang harus minta atau lu nya gengsi gitu? Atau lu berani menyatakan? Gue akan mencoba untuk menjawab ini subjektif sekali ya. Oke. Kalau gue pribadi, gue orangnya memang sangat gengsian. Oke. But that's because I love hard ya. Jadi kalau gue udah kesel banget tuh kayaknya susah banget untuk untuk pasti alasannya jelas gitu. Oke. Biasanya. Ya, jadi gimana nih kalau kondisi putus, kalau misalnya mau balikan, yang harus minta balikan siapa? Biasanya laki-laki. Harus laki-laki. Pernah gue minta balik lagi, gue pernah. Karena. Tapi nyesel sekarang. Oh, Kenapa ya gitu kan ya? Why I was so stupid gitu. Kenapa? Ngapain gue balakan? Tuh guys, jadi kalau urusan perasaan juga jangan nungguin cowok lah. Cewek juga boleh kali berekspresi gitu. Padahal ego cowok lebih tinggi loh. Memang gua akuin ego cowok tuh lebih tinggi, karena gue juga merasakan ego itu sangat tinggi di gue saat gue harus berhadapan dengan lawan jenis untuk urusan perasaan. Gitu. Kalau lo pernah nggak Apa? Bercanda yang merendahkan lawan jenis? Wah, enggak sih gua. Kalau merendahkan enggak. Kalau ngatain nama bapak iya. Itu merendahkan gak sih? Lu pasti pernah dong kata-kata nama bapak, nama orang tua. Pernah dong. Pernah pasti, kan? pasti. Ya enggak merendahkan dong. Gue merendahkan cowok juga sering sebenarnya. Merendahkan cowok kan, kalau rendah berarti cowoknya di bawah, lu nya di atas Iya, gitu. iya. Oh iya, benar. Tapi sebenarnya bukan untuk menghina, untuk menyadarkan laki-laki bahwa you're not special. We're the same. Gue lebih ke situ sebenarnya. Jadi merendahkan tuh sebenarnya memang kesannya jadi jahat. But kadang-kadang beberapa orang, beberapa laki-laki harus dipak gitu, biar harus disadarkan ngerti, gitu. ya, Iya, harus disadarkan. Baru tuh dia ngerti. That's the truth gitu. Oke, Jadi oke. itu yang terjadi di dalam hidup gitu. Kadang-kadang kita harus nyadarin orang, memberikan edukasi dengan cara yang tough love lah istilahnya gitu. Harus dengan tegas lah gitu. Betul. Ya. Kalau lo sendiri ya Apa gitu, tuh? kalau punya cewek lebih seneng yang bawel atau enggak? Nah, kalau gue lebih seneng yang bawel, karena gue kalau bahasa sekarang love language gue itu berkomunikasi. Brosur lagi. Berkomunikasi. Cewek-cewek yang suka berkomunikasi, sleep call bisa kali. Ya. Kalau telat banget ketawanya, loading banget ya. Ya gue seneng yang bawel karena gue orangnya seneng ngomong gitu. Karena dengan ngomong gue bisa bertukar informasi apapun. Kalau gitu. lagi nonton film, terus ceweknya ngomong mulu, kesel gak lo? Nah, fun fact, gue bukan orang yang suka nonton film. Hah? Seriously, gue di bioskop bisa tidur. Serius? Gue di bioskop tidur. Di rumah? Nih, gue punya cerita lucu, gue ceritain secara singkat. Boleh. Gue pernah PDKT sama cewek. Terus itu gue nonton film Fast Furious, entah yang keberapa, kelima apa kalau nggak salah, setelah Tokyo Drift aja. Terus cewek ini ngajakinnya nonton. Gue iyain dong agar gue punya waktu. Nonton, chat. Di bioskop gue tidur. Entah apa yang dilakukan, mungkin ngobrol sama gue, ngeliat dia, tidur sialan gitu. Pas keluar bioskop dia ngebahas bla 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 bla. Terus gue diam aja, terus gue jawab, oh iya seru ya. Kamu nggak nonton ya? Hehe. Besoknya gue nggak komunikasi lagi. Bingung deh, kenapa cowok sering ketiduran ya kalau nonton ya? Nyaman, kursinya nyaman banget. Kursinya nyaman. Kursinya. Gue pikir temennya bikin nyaman. Kursinya nyaman. Gue kalah banget sama AC. Gue kalah banget sama AC. Terus. Jadi gue nggak suka nonton film. Jadi pertanyaan lu nggak relate. Jadi kalau misalnya ada cewek yang bawel pas lagi nonton film. Padahal ceweknya juga mungkin gak pengen nonton sih. Ya karena gue benci nonton bioskop karena Ya, terlalu membuang waktu. peluk-peluk gitu.
gelap-gelapan. Ngapain di bioskop? Dia Di nggak kosan. sensitif. Dia nggak sensitif. Tuh lu telat Iya, iya, mulu iya. sih. Ya Iya, gitu iya, gitu. iya, Karena di iya, bioskop iya, menurut iya. gue itu adalah sesuatu hal yang buang waktu anjir. Harusnya kita bisa makan, bisa ngobrol 2 jam loh durasinya. Kita bisa makan, terus kita bisa ngobrol, bertukar informasi. Ini agak-agak lucu. Kan kalau dilihat dari ukuran otak ya, katanya sih otaknya nggak terlalu, ukurannya nggak terlalu banyak Gue lagi ngecek perbedaan ukuran ya. gue Katanya segimana. sih gedean cowok, tapi itu tidak, ingat ya, tidak mempengaruhi kecerdasan ya, ingat Ya, 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 ya. ingat ya, gens. Kenapa cowok tuh sering nggak kreatif kayak gitu kayak Kreatif kayak gimana? nggak tahu, ke cewek gitu kayak kurang kreatif aja. Wah gue gitu. kreatif banget. Lu gak tahu aja. Lu belum kena sama gue gitunya. Orang-orang terpilih Kayaknya doang Lin. cuman kreatif di hal-hal yang dia mau. Itu ego ya berarti Contohnya? ya. Kreatif di hal-hal yang dia mau. Ya Kalau lagi gua butuh seks gitu, baru dia kreatif. Oh Baru ngajak nonton, baru oke. Ngebaik-baikin gitu. baru kreatif Ngebaik-baikin. gitu. Lah gue gak gitu lagi anjir. Sumpah. Oh, enggak ya? Gue orangnya bodo amat banget lagi. Lu mau pergi, ayo gue pengennya makan. Lu gak pengen makan, ya udah gue makan sendiri. Simpel itu. Lu pengen nonton bioskop, ya udah lu nonton aja dulu. Gitu. Ntar kelar nonton, ya udah kita ketemu di mana. Karena gue gak suka nonton bioskop. Gitu. Oke. Simpel. Ya, susah juga ya kalau misalnya. Nih Lin, yang Mhm. gue di sini kondisinya gue adalah seorang karyawan perusahaan. Ini adalah sesuatu yang sangat mengganjal bagi gue. Karena di mana menurut gue ada suatu ketidakadilan yang ada di dalam privilege seorang wanita. Kenapa kalau di kantor itu walaupun nggak di semua ya, walaupun nggak di semua perusahaan memiliki fasilitas cuti untuk wanita yang haid atau hamil, ya hamil ya wajar lah sih ya. Ntar gue didamprat lagi sama ibu-ibu hamil gitu kan, ya ibu-ibu hamil ya silahkan cuti, mohon maaf. Gue seneng deh ditanya ini, Bi. Kalau Karena mungkin gue punya, kenapa? kalau cuti haid Gini, gue punya jawaban yang mungkin bakalan bikin sebel banyak perempuan di sini. apa tuh? Kalau cuti hamil gue nggak mau bahas lah ya, Oke. karena hamil itu kita carrying Of nyawa, baby, yes. ya kita ada nyawa yang kita bawa, hubungannya sama hidup dan mati. Betul. Oke, kita butuh perlindungan di situ. Tapi kalau haid, Yes. gue adalah orang yang, mohon maaf ya, kita kembali ke kapasitas perempuan, tapi gue orang yang sangat tidak setuju dengan cuti haid. Sesakit-sakitnya perempuan, kita bisa kerja. Ada obat. Dan I don't mind. Ya. Gue nggak keberatan untuk kerja ke kantor mati-matian dalam keadaan haid. Kenapa? Karena perempuan itu jauh lebih hebat dan lebih kuat daripada laki-laki. Nih, ini perempuan harus ingat ya. Olimpiade, kebetulan gue punya sepupu yang atlet berenang. Atlet olimpiade di seluruh dunia. Oke. Mereka nggak akan pernah bisa yang namanya ngeliburin. Atau mereka bilang, oke, perlombaannya, pertandingan busur tanahnya, stop dulu, gue haid. Nggak ada. Nggak ada satupun atlet perempuan di dunia yang harus stop pertandingan just because they got haid. So please, gue tahu lo bakalan sebel denger ini, tapi tolong perempuan. Gue tahu itu hak, tapi kita tuh we're better, we're stronger, so we don't need that. We don't need that. Cuti haid, no. Terbaik ini. Gue punya bos kayak dia, Maaf ya cewek-cewek, kalau kalian butuh it's up to you. Tapi gue cuman pengen mengingatkan teman-teman gens cewek di sini bahwa we're strong, we can kok, kita bisa, we don't need that. Gitu. Setuju. Jadi cuti haid jangan menghambat pekerjaan Anda wahai wanita-wanita strong, oke? Yes, harusnya gitu. Harusnya gitu. Udah? Nggak ada satu hal sih. Ini agak lama, sorry ya. Apa tapi tuh? gue pengen tahu. Kalau ada satu hal, kita kembali ya. Gue akan ngomong, lo bakal ngomong. Sebagai penutup. Kalau ada hal yang lu pengen dari perempuan yang untuk dipikirin atau dirubah, please perempuan A gitu misalnya. What do you want from woman? Oke. Karena gue mendapati banyak kondisi di mana wanita itu sangat sulit diajak bicara saat dia sedang merasa disakiti. Ataupun merasa pasangannya itu mempunyai kesalahan, melakukan kesalahan. Dan gue pengennya untuk wanita-wanita, kalau misalnya memang ada yang harus dibicarakan, sampaikan.
ada yang harus didiskusikan, silahkan gitu. Jadi jangan diam. Kita bukan dukun. Kita nggak bisa baca pikiran lu semua gitu. Jadi menurut gue sesuatu itu bisa dibicarakan kok. Sesuatu itu bisa didiskusikan kok. Lu kan pengennya A nih. Saat itu tidak terjadi, gue melakukannya B, ya kita diskusi gimana caranya dari B itu ke A, bukan malah lu diem. Nah kalau lu diem ya bisa aja dari B gue malah jadi ke Z. Gitu loh. Yang harusnya gue bisa diarahin. Nah gitu gue pengennya. Bukan dukun ya? Gue bukan dukun gitu. Kalau lu gantian gue tanya. Kalau gue sih harapannya karena melihat kenyataan dan fakta, tadi juga bertanya bahwa memang kita setuju ya bahwa secara estetik gitu ya, mungkin mostly perempuan terlihat lebih menarik secara anatomi tubuh lah, kelihatan bentuknya Looks. gitu ya. Okay. Tapi gue berharap laki-laki itu kurangin deh, stop untuk melihat perempuan itu sebagai objek seksual. Setuju ini gue setuju. Gitu. Karena beberapa perempuan itu pengen kelihatan seksi, menarik. Itu bukanlah buat laki-laki, kalian jangan GR. Betul. Itu buat mereka diri sendiri karena mereka nyaman gitu. So jangan GR, jangan ngelihat bahwa perempuan kalau looking good, looking sexy, it's for you. No, it's not for you. Iya betul. Ngerti, gua ngerti. Karena mereka menghargai tubuh mereka dan menghargai ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. That's it. Clear. Okay? Ya, itu gue setuju. Jadi untuk para laki-laki jangan pernah untuk bisa memandang rendah wanita hanya dengan dari pakaian dia yang minim atau bentuk tubuhnya yang body goals, good looking, cantik. Ya itu bukan hak kalian untuk bisa menjudge itu karena wanita. Karena cowok juga boleh kelihatan cantik ya. Boleh. Karena ya ingat, cantik itu harus cewek bukan cowok. Oke. Cantik itu bukan harus putih, cantik itu harus cewek. Oke, nanti kita ngobrol lagi lah soal cewek ya. Oke. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye guys.